Teman-teman, ya saya akan sama Hasan nanti. Jadi saya pengantar aja. Jadi nanti Hasanuddin akan mempresentasikan mengenai hasil riset kita, ya, mengenai middle class Muslim di Indonesia. Ada 11 industri, ya, yang kita lihat, ya, perilakunya, ya. Nanti akan diuraikan oleh Hasanuddin. Saya mungkin, Ibu Feni mungkin di sini, Ibu. Ini Ibu Feni ini anunya, foundernya Safira. Sini, Bu. Mari, Bu. Ya. Itu. Ya, jadi ada berbagai industri bisnis, ya, mulai dari bank syariah, kemudian ada yang paling hot adalah hijab, ya, fashion hijab, itu luar biasa, nyebutnya revolusi hijab, ya. Terus kemudian ada kosmetik syariah, ya. Terus ada sampai ke las, ya, lembaga amil zakat, sampai ke bagaimana masjid di mall dan seterusnya. Jadi itu satu fenomena yang terjadi sebenarnya belum lama, ya. Jadi bahkan saya pikir 5 tahun yang lalu ternyata baru starting sebenarnya kebangkitan peradaban Muslim di Indonesia itu baru terlihat itu 2010, ya, 2010. Jadi kemarin kita ngobrol sama Mas Agung, Bu, ya, ternyata Safira itu di 2009 masih stable gitu, tapi begitu masih 2010 langsung take off, ya. Wardah juga begitu, ya. Saya ketemu Mas Salman, tapi Mas Salman belum datang sekarang. Itu starting menggeliat itu 2010. Jadi sebenarnya masih baru, dan itu awalan aja, nanti akan proses itu akan geliatnya akan makin terasa nanti dari waktu ke waktu, ya. Oke, teman-teman, saya kasih pengantar dulu, terus nanti yang agak berat nanti si Hasan akan bicara mengenai data, mengenai perilaku ini. Orang itu kenapa sih pakai hijab itu misalnya, itu akan ditanyain nanti. Terus kenapa misalnya bayar, makin Muslim kita itu makin kaya makin memberi, ya. Buktinya survei kita menunjukkan spending untuk zakat itu, sedekah itu dalam sebulan dari seluruh pengeluaran rumah tangga itu ada, kita mendapatkan angka sekitar 5% lebih, ya, padahal kewajiban kan 2,5, ya. Jadi artinya mereka spending untuk sedekah dan zakat itu lebih tinggi gitu, ya, luar biasa. Oke, saya kasih judul presentasi saya MCM itu middle class Muslim, ya. Jadi kalau di Twitter itu mesti harus ada hashtag, kan. Kalau hashtagnya kepanjangan nanti ngabisin, karena cuma 140 karakter, makanya dibikin pendek. Saya kasih hashtagnya MCM. Jadi kalau di Twitter ini lagi seru sekarang, saya kaget luar biasa yang bikin buku judulnya Marketing to the Middle Class Muslim. Itu, waduh, sekarang saya diminta di mana-mana itu, termasuk pesantren, termasuk majelis taklim gitu, ya. Jadi komunitas, ya, TDA segala macam, ya. Jadi teman-teman tuh ngerasain betul bagaimana dilihat pasar Muslim itu di Indonesia. Makanya mereka pengen ngerti bagaimana perilakunya dan seterusnya, ya. Oke, teman-teman, jadi from behavior to strateginya. Nanti saya kasih strateginya sedikit, ya. Untuk behaviornya saya kasih yang umum-umum, yang seru-seru, ya, yang ringan-ringan, tapi yang berat nanti ke bagian Hasan nanti, ya. Oke, yang pertama adalah, teman-teman, saya sebenarnya pertama kali tertarik kepada middle class Muslim awalnya tahun 2012 sebenarnya. Saya nulis buku, ya, sebelumnya riset juga bareng sama SWA, CMCS, Center for Middle Class Consumer Studies, ya, bahwa sejak 2010 itu kelas menengah kita itu tumbuh luar biasa, ya. Jumlahnya sekarang ada 140 juta dengan pertumbuhan itu sekitar 8-9 juta per tahun. Nah, Pak SBY kemarin waktu 16 Agustus waktu ceramah tanggal berapa kemarin, agak maju, ya, 15 Agustus, dia bilang yang dibangga-banggain adalah kita bisa memproduksi konsumen kelas menengah yang luar biasa, ya.
Saya mikir kita itu 87% masyarakat kita itu adalah muslim, ya. Jadi kalau saya dulu bilang middle class market itu adalah the biggest and the most profitable segment di Indonesia. Jadi sudah gede, terus paling profitable, ya. Jadi kalau di dalam marketing itu segitiga kan, piramida kan. Kalau yang kelas bawah itu jumlahnya banyak, tapi cuannya banyak atau dikit? Cuannya dikit, jadi capek itu ngurusinya itu, ya. Kalau yang atas itu cuannya gede, tetapi jumlahnya dikit. Nah, yang paling enak itu adalah yang di tengah ini, karena yang di tengah ini spendingnya dan mungkin relatif nggak sensitif terhadap price, ya, profitnya gede, tapi jumlahnya juga gede, gitu, ya. Jadi kelas menengah kita itu makin, jadi ciri kelas menengah itu ada dua sebenarnya, ya, yang utama. Yang pertama dia makin kaya, ya. Jadi dari miskin ke kaya, batasnya 2 sampai 20 dolar, ya. Spending sehari $2 sehari itu berarti 20.000, ya. Kalau 20 dolar per hari berarti 200.000. 20.000 spending sehari. Teman-teman kalau ke rumah makan sederhana 20.000 dapat apa kira-kira? Ya. Jadi memang 2 dolar itu rendah sebenarnya. Tapi itu definisi Bank Dunia, berlaku di seluruh dunia. Jadi angka 2 dolar itu sebenarnya kecil, ya. Jadi kalau di sini pasti udah kelas menengah semua nih, ya. 20.000. Kita kalau di sederhana 20.000 saya kira nggak tahu dapat telur atau enggak, ya. Itu baru sekali makan loh. Ya, kalau 2 kali makan sudah 40.000, ya. Jadi 2 sampai 20 dolar. Jadi makin dari miskin makin kaya, terus di samping makin kaya dia juga makin pinter, knowledgeable. Nah, selalu negara tuh gitu. Kalau dia kaya pasti pinter gitu. Atau saya nggak tahu, kaya dulu baru pinter, atau pinter kita cari duit terus baru kaya, gitu. Tapi selalu begitu. Makanya negara kayak Australia, kayak Kanada, Swiss itu pasti pinter-pinter, ya, gitu. Jadi kelas menengah itu cirinya dua, dia itu makin kaya, makin pinter. Nah, yang menarik di Indonesia adalah, ini saya kira hanya terjadi di Indonesia, makin kaya mereka, makin pinter mereka, itu mereka makin religius. Itu tesis saya di dalam buku marketing to the middle class, di dalam riset ini. Ya, jadi mereka makin kaya, makin pinter, itu makin religius. Ya. Cirinya apa? Gampangannya ya, common sense ya. Teman-teman dulu pada waktu miskin nggak pernah peduli sensitif terhadap riba. Ya, tapi sekarang tiba-tiba ya, karena pertumbuhan bank syariah itu per tahunnya selama pertama kali itu 91 itu Bank Muamalah itu pertumbuhannya konsisten tiap tahun 40%. Kalau konvensional kira-kira 20%. Ya, 40%. Yang dulunya nggak pernah peduli label halal, ya, masuk ke restoran masuk gitu aja. Nah, sekarang ini tiba-tiba sebenarnya sejak 2010 ya, tiba-tiba konsumen itu menjadi yang peduli halal. Makanya surveinya Hasan itu menunjukkan kita surprise luar biasa karena 94% mbak-mbak ibu-ibu itu beli kosmetik itu melihat label halal. 94%. Saya kaget. Kalau angka 60%, 50% mungkin saya masih bisa terima, tapi angkanya 94% itu menurut saya angka yang cukup fenomenal. Nah, mbak-mbak ibu-ibu itu begitu lihat label halal nggak ada, maka yang dia lakukan selanjutnya adalah lihat ingredientnya. Ingredientnya itu ada unsur-unsur haramnya enggak, ya. Nah, jadi teman-teman dulu nggak pernah ada yang namanya hotel syariah itu, ya. Ini kebetulan ada Pak Rianto ini, ya. Pak Rianto mungkin bisa berdiri Pak, biar orang pada kenal Pak. Beliau ini adalah perintis hotel syariah di Indonesia, ya. Dan mungkin dunia ya Pak ya. Karena Pak Rianto ini sekarang lagi keliling dunia untuk jualan hotel syariah. Kemana aja Pak? Ke Cina, ke Jepang, sampai ke Khartoum. Jadi luar biasa. Thailand.
ekspor hotel syariah. Jadi hotel syariah itu nggak cuma laku di Indonesia, tetapi aku dari ceritain Pak Rianto kaget juga, ternyata di Cina laku, di seluruh dunia laku gitu. Makanya saya tambah yakin, sebelumnya saya yakin bahwa Indonesia itu akan menjadi the world center of mulai dari Islamic fashion, Islamic banking, ya, Islamic halal food, ya, sampai kepada Islamic atau syariah hotel. Gitu. Indonesia itu akan menjadi role model dunia gitu. Nah, aku dengar Pak Rianto bilang katanya sekarang ini lagi jualan hotel syariah di berbagai negara, luar biasa gitu, luar biasa. Ya, jadi teman-teman, kita ngelihat ada 11 industri itu yang itu marketnya Muslim kuat, ya, itu menggeliat luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kekuatan grassroots. Jadi tiba-tiba konsumen itu sadar mengenai, nanti akan saya sebut namanya spiritual value. Spiritual value. Jadi dulunya nggak pernah, dulu kalau dalam marketing itu, dulu aku diajari Pak Hermawan, saya tuh belajar marketing ke Pak Hermawan. Ya, diajari konsep value namanya. Value itu adanya cuman functional sama emotional benefit. Ya. Coba. Kok ini ya? Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi persamaan value itu kayak begini. Ya. Jadi dulu saya diajari Pak Hermawan itu, ini namanya customer value. Ya, formulanya adalah EB itu emotional benefit, ya. FB itu functional benefit dibagi cost. Ini kan penglihatan customer, ya, perspektifnya customer, makanya cost. Kalau perspektifnya produsen berarti apa? Berarti price, ya. Semakin price-nya mahal, value-nya makin tinggi atau makin rendah? Ya, kalau ininya tinggi berarti value-nya makin rendah. Tapi kalau benefit-nya tinggi, maka value-nya akan makin tinggi. Seorang marketer mesti harus melihat ini. Jadi rohnya produk, rohnya services itu ada di sini. Semakin kita bisa ininya tinggi, ininya rendah, namanya more, ininya less. More for less. Kalau Mercy itu ininya more, atau Ferrari lah. Ferrari itu benefitnya more, price-nya gimana? More atau less? More juga, namanya more for more. Kalau AirAsia ininya dapatnya banyak atau dikit? Dapatnya dikit berarti less, tetapi harganya jauh lebih murah, namanya less for less, ya. Kalau the cost ngomongnya, the cost itu kualitas rasanya bintang 5, harganya kaki 5. Berarti di sininya more, di sininya less. More for less ini paling ditakuti produsen karena ngejar bangkrut, ya. Dapat banyak, harga murah gitu. Nah, teman-teman, saya melihatnya sejak 2010 itu makin kenceng. Itu ada perusahaan persamaan value, formula value itu berubah, ada unsur baru namanya SB, yaitu spiritual benefit. Ketika persamaan berubah, maka pasar itu gonjang-ganjing sudah. Ya, saya kemarin diceritain sama Pak Samuel Pranata, itu teman-teman dari Marta Tilar ada ya. Nah, itu Pak Sam cerita itu. Dulu sebelum ada Wardah itu samudranya tenang, ya. Pak Sam naik perahu di situ tuh enak gitu, ya. Tapi begitu Wardah muncul, tiba-tiba gonjang-ganjing tuh. Anunya tuh, gelombangnya tiba-tiba gonjang-ganjing. Karena tiba-tiba Wardah yang kental ininya, kental spiritual benefitnya, tiba-tiba makan marketnya yang konvensional gitu. Tiba-tiba itu. Makanya aku nih banyak ketemu Bu Marta yang ditakutin tuh Wardah betul itu. Ya. Nah, itu saya memperkirakan nanti akan terjadi yang pakai spiritual benefit ini, brand-brand Islam itu bisa makan yang konvensional, ya. Nanti hijab itu bisa makan Lady Gaga itu nanti, ya. Jadi sekarang yang namanya cool itu kan Lady Gaga, terus apa? Yang semua dari barat gitu. Tapi sekarang ada Dian Pelangi gitu, ya. Ada Mbak Ineke gitu, ya. Mbak Marsanda itu sekarang udah nggak pakai, ya. Nah, gitu. Jadi nanti lebih beradab gitu, ya, lebih tetap cool tapi lebih beradab gitu, ya. Jadi nanti bisa jadi kebudayaan barat yang kadang-kadang nggak bener itu bisa dibenerin pakai peradaban Islam gitu.
Karena ada unsur spiritual benefit itu. Ya. Jadi teman-teman, begitu formulanya itu berubah, ada satu elemen baru masuk di sini, maka pasar itu menjadi gonjang-ganjing. Ya, pemain yang sekian lama established tiba-tiba jadi takut gitu, karena tiba-tiba ada pemain baru yang pakai unsur ini, terus tiba-tiba nyodok gitu. Ya, tiba-tiba nyodok gitu. Ya. Makanya soya juga Bu ya, tumbuhnya luar biasa. Soya dari awalnya fashion, sekarang masuk ke kosmetik juga, karena kosmetiknya pertumbuhan kosmetik luar biasa begitu. Ya. Jadi tiba-tiba muncul value baru atau benefit baru. Jadi value-nya kayak begini. Makanya nanti strategi di belakang fokusnya pada persamaan ini. Teman-teman kalau mau nyusun strategi itu sudah anchor-nya, ya, basisnya adalah persamaan value ini. Ya. Nah, sekarang yang namanya spiritual benefit itu apa? Ya, spiritual benefit itu ini. Ya, spiritual benefit itu adalah teman-teman, mbak-mbak kalau sudah pakai jilbab, perasaannya gimana? Ya, perasaannya adem, gitu. Kalau kita masuk ke restoran, terus kemudian kita situ label halal, kalau udah label halal berarti sudah dijamin semuanya, prosesnya semua, bahannya semua sudah halal. Maka yang terasa hatinya gimana? Hatinya akan peace of mind. Masuk hotelnya Pak Rianto, Hotel Sofia, itu langsung pokoknya confident masuk surga gitu ya. Jadi yang namanya spirit benefit itu adalah confident masuk surga itu, ya. Itu. Dan itu nilainya, value itu tuh sangat tinggi. Sangat tinggi, gak kalah dengan functional sama emotional. Ya. Functional itu contohnya ya, kalau kita ngomong makanan ya, minuman, itu functional itu gampangnya gobrek lah. Ya. Atau Nyonya Suharti, itu cari makan itu, cari ayam itu enak ayamnya, itu namanya functional. Ya, dari awalnya lapar jadi kenyang, itu functional. Atau kita nyari mobil itu, kalau Isuzu itu irit bensin, itu functional gitu. Ya. Kalau emosional apa? Emosional itu Starbucks lah. Starbucks itu bukan nyari kopi kita. Kita ke Starbucks itu bukan nyari kopi, ya. Tapi cari apa? Cari nasis itu yang penting ya. Dilihat orang sama lihat orang gitu ya. Jadi makanya kalau ke Starbucks, saya suka cerita itu kalau Starbucks itu jangan dibawa pulang gitu ya. Yang penting adalah di sana 3 jam itu sok sibuk di sana biar dilihat orang. Ya, orang Jakarta itu saya heran, nggak tahu ini mau kiamat atau apa. Dilihat orang itu senangnya luar biasa ya. Nah, itu difasilitasi sama sosial media ini. Makanya selfie itu menjadi fenomena dunia karena banyak orang itu dilihat orang lain itu senangnya luar biasa. Ya. Makanya kalau ke Starbucks mesti harus bawa laptop yang paling tipis, sok sibuk di sana ya. Di tengah mall kan. Itu orang senang luar biasa, orang Jakarta ya. Nah, itu functional, emotional. Nah, sekarang ada value baru, ada benefit baru yang namanya yang namanya spiritual benefit. Nah, pemain konvensional itu selama ini nggak pernah ngereken, nggak pernah lihat spiritual benefit ini. Ya, orang-orang visionary ya, Pak Rianto, Ibu ya, itu dari awal sudah melihat bahwa mestinya spiritual benefit, karena Indonesia itu 87% adalah Muslim, mestinya spiritual benefit itu matters gitu. Nah, itu 5 tahun yang lalu itu masih belum kepikiran. Jadi customer itu belum bisa menerima. Ya ini mungkin pengaruh juga zaman Pak Harto segala macam ya, yang namanya bau-bau rasial, bau-bau agama itu kan agak sensitif ya. Tapi sekarang ketika dibuka ini Abdurrahman Wahid dan seterusnya, maka kemudian orang menjadi semakin terbuka, ekspresi keislaman bisa terbuka. Nah, kemudian pelan-pelan spiritual benefit ya, khususnya Islam, karena Indonesia itu mayoritas Islam, itu menjadi mulai terlihat sekarang. Jadi teman-teman yang hadir di sini, ini mudah-mudahan begitu dengar ini terus bingung semua ini ya. Ini harus action ini besok ini, karena tiba-tiba market berubah ini. Ya. Tapi Pak Rianto jadi khawatir juga, waduh jadi ngerti ini semuanya. Repot ini. Wah, gak diomongin, gak ada bukunya, gak ngerti, aku jalan sendiri gitu. Mulai banyak temennya ini, repot ini. Ya, jadi ini berubah teman-teman. Ya,
Oke, terus, nah jadi kalau dalam buku itu saya bilang mulai dari hijab fashion itu yang paling hot, ya. Saya sebutnya revolusi hijab. Teman-teman, saya ingat sekali tahun 82, 83 itu waktu saya masih kuliah di Jogja di Gajah Mada itu Cak Nun itu bikin puisi, bikin komentasan namanya Lautan Jilbab. Pada waktu dengar itu saya nggak kebayang lautan jilbab itu binatang apa gitu, ya. Tetapi sekarang kita melihat lautan jilbab itu di Tanah Abang itu lautan jilbab, di mall-mall itu lautan jilbab, di jalan-jalan itu lautan jilbab gitu ya. Semua orang pakai jilbab, dan jilbab itu not only just kita comply terhadap ajaran Islam. Hijab itu sudah menjadi lifestyle sekarang gitu. Ya, sudah menjadi lifestyle. Becoming cool gitu, becoming keren gitu. Jadi not only comply mengikuti ajaran iya, tetapi yang jadi faktor pendorong sehingga menjadi revolusi adalah karena pakai hijab itu keren. Aku ingat zaman dulu zaman saya kecil itu nggak ada keren-kerennya itu. Kalau kita pakai ibu-ibu itu pakai hijab itu ya dianggap orang bawah, gak pinter gitu-gitu sudah. Sekarang ini yang pakai hijab itu apalagi cantik-cantik. Ini tak tunjukin foto-fotonya, ya. Bukan jilbab loh ya. Hijab yang bener ini. Itu cantik-cantik, Mbak Dian Pelangi itu luar biasa, ya. Itu. Jadi ini satu dimensi baru, perubahan baru di mana hijab itu menjadi something yang cool, gitu. Gak kalah coolnya dibanding kacamatanya Lady Gaga gitu. Itu suatu perubahan yang menurut saya itu luar biasa. Makanya saya bilang ini geliat peradaban Islam. Karena sudah sampai nggak cuma masalah akidah, tetapi sudah masalah kepada gaya hidup. Ya. Terus kemudian umroh, teman-teman. Haji itu kalau di Jawa Timur itu bisa 15 tahun loh, bisa 13 tahun, bisa 15 ngantri ya. Sekarang umur 60 baru daftar, itu kan doanya kan 2 itu. Nyampe enggak nanti 15 tahun lagi. Ya. Jadi karena apa? Karena kelas menengah kita itu sudah mampu haji semua, duitnya banyak gitu. Ya. Ketika haji itu kan pasti nggak akan bisa, kuotanya kita akan tetap terus gitu, ya, nambah dikit-dikit gitu. Kalau hajinya sudah nggak tertampung, akhirnya apa? Akhirnya umroh itu menjadi bisnis menjadi pasar yang luar biasa. Dan itu makin growth luar biasa. Ya, umroh. Terus kemudian makanan halal. Ya, label MUI itu menjadi luar biasa. Nilai ekonominya menjadi sangat tinggi. Orang itu dulunya nggak pernah peduli label halal, sekarang yang dicari pertama adalah label halal. Terus kosmetik halal, saya bilang Wardah Effect itu fenomena di mana pemain yang sama sekali tidak diperhitungkan tiba-tiba muncul dan gerus pasar, ngambil pasar-pasar yang sudah established sebelumnya, karena dia menawarkan satu value yang itu sebelumnya nggak ada. Ya, sebelumnya nggak ada. Saya sih pengennya fenomena Wardah Effect itu terjadi di semua industri. Ya, jadi di bank itu tiba-tiba BSM gitu atau bank muamalat itu bisa gerus BCA gitu, bisa gerus BRI gitu ya. Karena apa? Drivernya itu customer, bukan produsen. Sekarang ini fenomena ini yang menjadi driver itu adalah customer. Jadi customer itu menjadi sadar tadi. Dan teman-teman, ini saya nggak tahu, ini tesis saya ya, ini analisis saya. Kenapa revolusi hijab itu terjadi? Atau revolusi halal itu terjadi? Awareness itu muncul menurut saya karena kekuatan peer-to-peer community. Jadi bukan pemerintah itu membuat gerakan sadar pakai hijab atau gerakan makan halal, bukan. Tetapi adanya komunitas sebenarnya. This is the power of social media. Jadi komunitas-komunitas halal corner gitu-gitu ya. Nanti Mbak Maharani akan ada. Terus kemudian orang itu bikin komunitas hijabers itu, terus yang penting itu selfie itu, potret itu, taruh di Facebook, taruh di Twitter, itu nyebar. Nah, namanya foto kan yang difoto mesti harus cantik kan, nah, jelek kan nggak mau foto, selfie itu mesti harus dadanya setengah hari itu. Jadi teman-teman bapak itu kalau mau ikutan kegiatan hijaber itu setengah hari sendiri tuh make upnya itu, ya, begitu udah cantik kemudian foto. Nah, yang lain-lain akan lihat, oh kok cantik-cantik, jadi pengen gitu.
pengen. Jadi kekuatan peer to peer ini, kekuatan customer word of mouth. Makanya saya bilang teman-teman, marketing yang paling canggih, ultimate marketing strategi itu adalah word of mouth. Adalah marketing through community. Adalah marketing ketika teman-teman marketer itu bisa menempatkan customer itu sebagai your most powerful salesman. Ya, salesman. Jadi marketing yang canggih itu bukan nek bayar RCTI bayar Indonesia mah itu masalah angka kan, masalah duit kan, kita punya duitnya. Tapi kalau Anda bisa membuat customer Anda itu ngomong bagus tentang Anda tanpa dibayar, itulah word of mouth marketing. Itulah yang namanya community marketing. Jadi kekuatan komunitas, kekuatan grassroots, kekuatan peer to peer consumer ini luar biasa. Saya punya tesis. Makanya saya sangat confident nanti fenomena orang itu makin sadar halal, orang makin sadar hijab, orang makin sadar sensitif terhadap riba. Itu penggeraknya adalah peer to peer awareness melalui peer to peer consumer ini. Jadi ada seseorang, kelompok orang, dia peduli, ya, terus kemudian bikin komunitas, bikin full tweet, ya, bikin posting segala macam, itu akan mempengaruhi peer-peernya sehingga proses pendidikan customer itu untuk semakin kompleks kepada Islamic values itu makin kayak saya bilang kayak virus, kekuatannya itu kayak viral, ya. Jadi bukan karena kekuatan kekuatan top down, tetapi fenomena ini karena kekuatan bottom up. Ya. Makanya kenapa saya sangat confident market Muslim itu akan menggeliat, itu karena bukan kekuatan produsen, bukan karena produknya hebat-hebat, bukan. Ya, Pak Salman bilang ke saya, katanya, loh, saya ini nggak ngapa-ngapain kok, sukses ya. Ya. Nah, kemarin Pak Gilarsi, Ibu Safira itu bilang, kita itu nembak ngawur-ngawurnya kena gitu. Ya, nembak ngawur-ngawur kena, kenapa? Karena marketnya tuh gede, semua ada sehingga ngawur-ngawur kena gitu. Ya, karena memang lagi tumbuh middle class Muslim itu. Ya, itu. Terus kemudian bank syariah, asuransi investasi syariah. Teman-teman, yang namanya investasi emas dinar itu luar biasa 3-4 tahun terakhir, ya. Dan memang ya Nabi itu ya memang benar ya, investasi. Makanya yang namanya riba itu sebenarnya teman-teman kalau kita lihat Amerika itu hancur karena apa? Ya, 2008, dan sekarang Amerika lagi kena krisis juga kan, yang 2008 itu imbasnya masih sekarang. Jadi pertumbuhannya stagnan gitu. Dan pada takut semua sekarang Amerika, makanya banyak modal itu lari ke sini. Amerika hancur karena riba, harus diakui. Ya. Bedanya riba sama bagi hasil apa? Bedanya riba sama bagi hasil, kalau bagi hasil itu menyentuh sektor real, sehingga bank itu mengucurkan duit, itu pengaruh ke kehidupan petani, kehidupan nelayan, kehidupan industri. Kalau riba itu kan nganain duit sebenarnya, nganain duit, ya. Mortgage segala macam itu, saham segala macam, itu nggak nyentuh pada sektor real. Makanya 2008 hancur itu sebenarnya karena orang itu tamak, karena kayak enak kan, nggak punya aktivitas real, duitnya banyak gitu. Itu ya, namanya orang kan dapat 1.000 mintanya 2.000, gitu, dapat 2.000 mintanya 10.000 dan seterusnya. Makanya yang menggerakkan ekonomi Amerika itu kan orang-orang yang sangat riba minded. Itu teman-teman nonton ini nggak, film Leonardo DiCaprio itu, film apa ya? Wolf of Wall Street itu. Kira-kira orang Amerika itu isinya kayak begitu itu. Ya, sudah sukses, duitnya banyak, terus duit itu udah nggak ada ininya, lewat aja, masuknya gampang, keluarnya juga gampang, akhirnya narkoba, main perempuan dan itu. Bayangkan kalau negeri kita di direct oleh orang-orang kayak begitu. Nah, makanya sebenarnya bagi hasil syariah bank itu luar biasa. Itu udah dipikirin, mikirin sudah dari sono, ya, dari atas, sehingga memang luar biasa. Nah, mestinya Amerika itu belajar dari Islam sebenarnya, ya, karena udah ngerti, udah hancur-hancuran kayak itu, tapi tetap nah, kita juga ngikut aja, repot ini. Ya. Nah, kita ini pengambil keputusan kita itu sekolahnya di Harvard ya, sekolahnya di Berkeley, di Kellogg ya. Yang diajarinya nggak ada, ya mungkin syariah mungkin baru-baru sekarang ya, nggak ada gitu. Jadi mindset barat. Sementara kita tahu Amerika sudah
hancur. Makanya pendidikan-pendidikan gini nih yang kemudian menyebar sangat efektif itu melalui kekuatan grassroots, kekuatan peer-to-peer marketing. Makanya saya sangat optimis nanti bisa bank syariah itu akan menjadi mainstream nanti. Hotel syariah, ya teman-teman tahu bedanya hotel syariah sama nanti Pak Rianto akan jelaskan nanti di sesi sore nanti ya. Tapi mungkin introduction gitu ada yang tahu kira-kira bedanya syariah sama nggak syariah gimana? Ya, yang pasti kan halal semua ya. Terus kalau hotel itu biasanya kan cuma tanda panah doang kan. Nah, kalau ini nanti ada musolanya, ada masjidnya ya. Nah, gitu. Terus kalau bisa kolam renang 2. Jadi dicampur gimana? Kalau bisa gym 2 gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada cowok cewek ya nggak dilihat KTP-nya ternyata bukan suami istri ya, potensi untuk ketemunya diatur sebenarnya flow-nya diatur sedemikian rupa sehingga kalau bisa sedikit ketemu gitu. Kira-kira gitu ya. Yang that's itu good secara. Makanya saya bilang hotel syariah di Indonesia itu akan boom. Kenapa? Karena hotel syariah itu dicintai ibu-ibu. agak nggak disukai bapak-bapak. Nggak suka karaokean. Nah, gitu. Nah, saya bilang kalau brand itu disukai ibu-ibu, pasti sukses sudah. Karena ibu-ibu itu megang 80% spending keluarga. Bapak itu tugasnya cari duit sudah. Yang makan ya ibu-ibu gitu. Saya waras ngalah. Ya kan? Yang pakai ibu-ibu. Ya. Sampai keputusan anaknya sekolah beli mobil itu yang menentukan ibu-ibu. Kita pernah survei semua produk di rumah itu cenderung produk ini ditentukan oleh ibu, ditentukan oleh bapak atau oleh kedua-duanya. Itu condong ke ibu-ibu. Termasuk sampai pendidikan anak pasti bukan bapak-bapak, pasti ibu. Sampai mobilnya bapak yang menentukan ibu kok. Bapak maunya sedan ya, tapi ibu loh ini anaknya juga perlu harus dianterin ini, harus bisa ke supermarket gitu. Ya itu waras ngalah wis ngikut aja wis. Ya. Terus kemudian teman-teman, produk budaya itu luar biasa. For the first time ayat-ayat cinta itu nembus 1 juta. Itu dalam sejarah nggak ada. Film kita itu nembus 1 juta. Sekarang itu sudah hampir 4 juta penontonnya ayat-ayat cinta. Jadi produk budaya itu mulai dari buku, novel, ya, film, terus kemudian sinetron. Sinetron itu dulu pakai jilbab bintangnya itu cuma kalau Ramadan. Sekarang itu enggak, Ramadan pun sudah jilbaban semua itu pemainnya. Dan produser itu, tesnya itu kan produser. Produser itu dulu sensitif, masang pemain itu pakai jilbab gitu. Tapi sekarang takutnya kalau pakai jilbab nggak laku gitu. Sekarang kebalikan. Justru dikasih jilbab, pemainnya justru laku. Gitu. Nah, produser kan mikirkan duit toh. Nah, gitu. Artinya apa? Jilbab itu diterima sebagai sesuatu yang keren, sesuatu yang cool. Gitu. Ya. Terus kemudian buku, saya tanya ke Gramedia, ternyata buku inspirasi Islam itu nomor 2 penjualan paling banyak itu. Setelah buku anak-anak, buku keluarga. Itu. Jadi pasar buku Islam itu juga menggeliat luar biasa. Ya, film, ya, buku, musik, ya, musik kalau dulu kita kan nasi daria, wah, pakai icik-icik, nah, pakai terbang itu. Nah, kalau sekarang sudah nasyid itu, kelompok nasyid itu udah keren-keren gitu. Makanya teman-teman, saya punya tesis juga ya, di dalam buku saya bilang, kenapa hijab itu keren? Kenapa nasyid sekarang itu nggak kayak nasi daria dulu, ya? Jadi keren, ya. Dulu pakai terbang ya, wah, pakai icik-icik ya. Sekarang sudah pakai gitar, pakai macam-macam ya. Karena sebenarnya Islam kita itu Islam inklusif, yang dia menyerap budaya di luar Islam. Ya. Makanya simbol-simbol yang ada itu adalah simbol sebenarnya perpaduan antara Islam dengan Barat. Harus diakui otak kita itu sudah dicekoki oleh yang namanya cool itu adalah yang Barat. Gitu. Nah, sekarang simbol-simbol yang muncul, contohnya hijab berselebriti itu. Ya, Mbak Inneke, Mbak Dian Pelangi, terus Mbak Marsanda, terus Mbak siapa lagi? Si itu nggak ada yang hidungnya pesek itu, ya, nggak ada yang kulitnya hitam itu, ya kan? Mereka itu role model yang diikuti orang-orang
orang-orang muda kita semua, masyarakat gitu ya. Yang punya hidung mancung itu siapa? Yang punya yang bule-bule toh? Yang punya kulit putih itu siapa? Bule-bule. Teman-teman, fatin itu suatu fenomena yang luar biasa. Fatin itu. Fatin itu sebenarnya kombinasi antara Barat sama Islam sebenarnya. Kenapa dia benar becoming cool? Ya, fatin itu hijabnya, jilbabnya itu Islam, salihahnya adalah Islam. Tetapi ini menariknya, X Factor itu yang bikin bukan Islam itu. Ya, X Factor itu yang bikin adalah bule. Makanya ketika sosok Islam yang berprestasi itu beradu di ajang ya Barat, itu menjadi fatin itu menjadi cool. Dan teman-teman, ini bukan fenomena sekarang saja, ya. Sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia sejak awal. Islam itu adalah agama yang sangat inklusif, sangat adaptif, sangat dialogis gitu. Ya, makanya dulu Islam masuk ke sini itu kan belakangan kan, sebenarnya yang pertama Hindu, Buddha dan seterusnya. Termasuk Islam itu berkolaborasi dengan budaya existing yang ada. Teman-teman, Wali Songo itu kombinasi antara bagaimana Islam itu beradaptasi dengan Jawa, ya. Penanggalan Suro itu adalah bagaimana Islam itu berdialog dengan Jawa sebenarnya. Sekaten segala macam itu adalah bagaimana keraton itu beradaptasi dengan. Nah, sekarang adaptasinya Islam itu dengan apa? Dengan budaya global. Dimana kalau kita ngomong budaya global itu kita ngomong Barat sebenarnya. Terutama teknologi. Karena yang bikin Android, yang bikin iPad itu harus diakui Barat gitu. Makanya ketika Muslim itu techy, ya, dia itu melek teknologi, itu menjadi cool gitu. Tapi kalau Muslim nggak pintar, kalau di dusun gitu, ya terbelakang gitu, itu nggak akan bisa cool gitu.